Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak. Di kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat bertemu di kesempatan yang berbahagia ini untuk menuntut ilmu. Selawat serta salam juga semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang merupakan Nabi Uswatun Hasanah dan rahmatan lil alamin yang menjadi suri tauladan kita semua. Dan semoga kita masih merasakan karena kita masih dapat merasakan nikmat Islam karena beliau. Ada yang mau menjelaskan terkait dengan apa itu pencemaran lingkungan? Saya, Pak. Silahkan. Jadi pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau proses dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan. Jadi atau bisa juga dikatakan berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun. Ya, seperti itu, Pak. Ya, jadi tadi penjelasan dari temannya terkait dengan pencemaran lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Baik, bagus sekali jawaban dari anak-anak. Kali ini saya akan memberikan sebuah gambar terkait dengan pencemaran lingkungan. Silahkan disimak screen yang kami tampilkan. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apakah kalian pernah melihat di sekitar lingkungan kalian gambar seperti di atas? Pernah, Pak. Dan apa yang terjadi jika hal tersebut dibiarkan? Dan kira-kira bagaimana solusinya untuk mengatasi kondisi seperti gambar tersebut? Yang akan terjadi itu lingkungannya akan tercemar. Terus solusinya mungkin tidak membuang sampah sembarangan. Baik, ada benar jawaban dari anak-anak dari temannya tadi. Namun saya mau membenarkan sedikit. Selain itu, kita dapat mendaur ulang sampah tersebut untuk meminimalisir terkait dengan limbah-limbah yang mencemari lingkungan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi kita terkait dengan limbah dan daur ulang. Adapun dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ialah yang pertama, siswa mampu memecahkan masalah perubahan lingkungan melalui inovasi pengolahan limbah daur ulang. Yang kedua, siswa mampu mengemukakan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar melalui kajian literatur. Dan yang ketiga, siswa mampu merancang produk daur ulang dari limbah. Sampai di sini apakah jelas untuk tujuan pembelajaran hari ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, jadi kalau jelas sepertinya kalian sudah tidak asing lagi dengan pencemaran lingkungan yang banyak terjadi di sekitar lingkungan kita. Maka dari itu Bapak ingin bertanya kepada kalian, seperti yang kalian ketahui bahwa di kota Makassar ini tidak sedikit daerah yang tercemar oleh limbah-limbah. Ada yang tahu atau yang pernah melihat pencemaran yang ada di kota Makassar? Saya, Pak. Nah, jadi yang saya ketahui itu, Pak, terdapat di daerah Antang
Nah, meskipun di sana tempat pembuangan akhir di Kota Makassar, tapi tetap saja pengelolaannya itu Pak tidak bagus sehingga mencemari daerah di sekitarnya Pak. Ya, baik. Berdasarkan jawaban Rahayu, adakah di antara kalian yang bisa memberikan solusi bagaimana menanggulangi pencemaran lingkungan? Saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi mengenai hal tersebut, dan waktu berdiskusi selama 15 menit, jadi silahkan berdiskusi dengan temannya, dan saya akan meninggalkan room Zoom dan akan kembali lagi setelah 15 menit. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Apakah teman-teman sekalian pernah mengamati lingkungan sekitar rumah kalian? Kemudian, apakah di sekitar lingkungan teman-teman itu terjadi pencemaran? Iya, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat, seperti di gorong-gorong dan di sungai. Kalau di lingkungan saya sudah tidak, karena sudah banyak masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Salah satunya itu yang mereka lakukan itu menerapkan bank sampah. Nah, prinsip bank sampah ini kita bisa mengumpulkan limbah-limbah rumah tangga yang bisa didaur ulang dan diserahkan kepada pihak penyelenggara. Nah, kemudian nanti ini ditimbang limbah-limbahnya, kemudian bisa ditukar dengan uang. Jadi Ainun, sampah seperti apa itu yang bisa didaur ulang? Jadi yang bisa didaur ulang itu limbah-limbah botol plastik, gelas plastik, kertas bekas seperti kertas koran, kardus-kardus juga, sama kertas-kertas yang sisa-sisa printer atau fotokopi. Jadi Ainun, kalau misalnya jenis limbah seperti kulit buah tidak bisa diolah. Nah, jadi berdasarkan buku yang telah saya baca, limbah kulit buah itu bisa dimanfaatkan menjadi pupuk bagi tanaman, Pak. Oh iya, makasih informasinya. Oh iya, saya juga pernah membaca di buku biologi, ternyata limbah itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu ada limbah anorganik, organik, dan bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Nah, limbah yang anorganik itu, nah contohnya dari tadi, yaitu botol-botol plastik dan kertas-kertas yang bisa didaur ulang. Terus kalau anorganik itu, dia itu kayak sampah-sampah seperti kulit buah, kemudian dia itu mudah terurai oleh alam dan bisa juga dimanfaatkan sebagai pupuk. Terus kalau yang bahan beracun itu merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan kimia berbahaya. Seperti itu. Baik, bagaimana diskusinya tadi anak-anak? Lancar, Pak. Jadi, apakah ada yang bisa mengutarakan hasil diskusinya? Ayo, Pak. Ya, silahkan. Jadi pencemaran lingkungan itu diakibatkan oleh aktivitas manusia, Pak, seperti membuang sampah beracun ke sungai, membuat air sungai tercemar, dan ketika dikonsumsi maka manusia tentunya akan tidak baik. Kemudian selain itu penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan dan tidak cepat mengolah limbah, Pak. Ya, terima kasih Tri atas pendapatnya, sudah benar ya. Jadi kita sebagai manusia yang berakal tentunya juga harus menjaga kelestarian dan keaslian alam kita. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian limbah beracun sebaiknya dimurnikan, diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Serta kita harus bijak dalam mengolah limbah.
karena kalian juga sudah tahu belum penggolongan limbah secara umum. Iya, sudah Pak. Ya silahkan Tri menyebutkan limbah apa saja yang termasuk penggolongan dari ada 3 Pak. Yang pertama itu limbah organik, kedua limbah anorganik, dan ketiga limbah B3 Pak. Ya sudah sangat benar ya jawabannya Tri. Jadi bahwa limbah itu digolongkan menjadi limbah anorganik, organik, dan B3. Jadi B3 ini adalah limbah berbahaya, bahan beracun dan berbahaya. Nah, limbah yang termasuk anorganik itu adalah limbah yang dihasilkan dari bahan non hayati dan umumnya akan sulit terurai oleh alam, sehingga jenis limbah ini dapat didaur ulang seperti plastik bekas dan kertas bekas. Sedangkan limbah organik itu adalah limbah yang berasal dari bahan hayati dan mudah terurai oleh alam, serta bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Dan yang ketiga itu adalah limbah B3 yang berasal dari bahan kimia beracun dan berbahaya seperti pestisida ataupun bekas cairan kimia. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, limbah jenis apa yang paling banyak kalian temukan di sekitar kalian? Limbah gelas plastik Pak, dan botol plastik bekas. Limbah sedotan bekas juga Pak. Nah, apakah kalian bisa memberikan solusi pengolahan limbah tersebut yang sebelumnya telah disebutkan? Bisa Pak, dengan membuat produk daur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali Pak. Nah, sudah ada yang terlintas di pikirannya akan membuat apa? Pertama saya tanyakan kepada Tri Rahayu, apakah sudah ada perencanaan akan membuat daur ulang limbah apa? Kalau saya Pak mau buat kursi dari botol bekas Pak. Baik, sangat kreatif sekali. Mungkin hari ini saya akan memberikan kalian tugas membuat suatu produk daur ulang limbah yang ada di sekitar kalian. Nanti setiap proses yang kalian lakukan diabadikan lewat kamera dan silahkan upload ke Google Classroom. Baik Pak. Baik Pak. Baik. Saya rasa cukup sekian materi pembelajaran hari ini, dan waktu pembelajaran kita juga telah habis. Jadi kami akan cukupkan. Oleh karena itu saya meminta satu orang untuk bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silahkan. Baik, jadi pencemaran lingkungan itu adalah masuknya suatu makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya ke tanaman ke tingkat yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Dan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan juga ini disebabkan karena masalah sampah dan limbah-limbah industri serta perilaku manusia itu sendiri. Ya, baik sekali jawabannya. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Saya Pak Tri. Ya, silahkan Tri. Menurut saya salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan daur ulang limbah organik, kemudian mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya minimalisir penggunaan beberapa jenis
pestisida, insektisida, dan bahan-bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dan dari pencemaran lingkungan. Itu, Pak. Baik, jadi itu tadi terkait dengan jawaban dari temannya terkait dengan cara penanggulangan limbah. Jadi untuk pelajaran kita hari ini sepertinya sampai di sini dan akan saya cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai pengingat juga untuk anak-anak sekalian itu adalah karena sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID, adalah jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan jika di luar rumah dan rajin cuci tangan, tidak lupa memakai masker saat keluar rumah, dan rajin berolahraga serta makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk menutup dengan doa. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, jadi dengan harinya pelajaran kita hari ini, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.